Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dengan perasaan heran, Yecu mulai menceritakan keberadaan daratan kesedihan fana tersebut. Yang mulia, daratan kesedihan fana adalah titik pertemuan tiga perbatasan kekaisaran di wilayah selatan, yaitu Kekaisaran Senwang, Kekaisaran Senluo dan Kekaisaran Senchun. Tempat ini tersegel oleh aturan langit dan bumi membuatnya bahkan tidak dapat dimasuki oleh abadi sekalipun. Disebut sebagai daratan kesedihan fana karena tempat ini memiliki aura yang dapat membuat orang merasakan kesedihan hingga bunuh diri. Yang menarik adalah aura spiritual emasnya yang sangat kuat hingga 10 kali lipat. Ada banyak herbal, hewan buas dan berbagai sumber daya tingkat tinggi lainnya yang tumbuh. Biasanya fenomena ini dimanfaatkan oleh para peracik obat dan penjinak hewan buas untuk berburu. Namun yang sangat ditunggu dari tempat itu adalah fenomena guncangan langit, di mana akan muncul petir murni abadi langit yang dapat memurnikan tubuh yang dapat membantu seseorang menuju tahap abadi menjadi semakin mudah, ucap Yecu menjelaskan tempat itu sesuai dengan pengetahuannya. Menatap King Ruo dengan heran. Daratan ilahi benar-benar luar biasa, penuh dengan keajaiban, ucap King Ruo dengan takjub. Lalu kapan tempat terlarang itu akan terbuka? Berdasarkan hitungan para pelindung gerbang, itu 1 bulan lagi yang mulia. 1 bulan lagi, benar, segel gerbang daratan kesedihan fana ini terbuka 10.000 tahun sekali, dan itu tepat 1 bulan lagi, jawab Yecu dengan serius menatap King Ruo dengan heran. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Ini sangat aneh. Apakah Yang Mulia benar-benar tidak tahu hal ini? Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi Yang Mulia adalah orang selatan. Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku memang memiliki garis keturunan dari selatan, tapi aku sendiri tidak lahir di tempat ini, jawab King Ruo dengan tenang membuat Yecu semakin penasaran. Maksud Yang Mulia, aku lahir dan besar di dunia kecil terlarang, benua teratai biru, jawab King Ruo membuat Yecu begitu terkejut. Jadi selama ini Yang Mulia berada di tempat itu. Dengan wajah serius. Benar, jawab King Ruo dengan tenang membuat Yecu ternganga. Dapat menjadi abadi di tempat buangan seperti itu, kekuatan darah dewa awal benar-benar mengerikan. Yecu membatin menatap King Ruo dengan takjub. Yang Mulia, ucapnya dengan ragu, menatap King Ruo dengan serius. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apa rencana kita selanjutnya? Menatap King Ruo dengan penasaran. Kita akan pergi ke gunung kecil api putih, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah maksud Yang Mulia menyelamatkan saudara Sisi Feng Yue dan Sisi Tanxian? Ucapnya dengan wajah serius. Benar, jawab King Ruo. Tapi Yang Mulia, apakah ini tidak? Yecu menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan perasaan tidak tenang. Nyawa Sisi Feng Yue dan Sisi Tanxian adalah tanggung jawabku. Dan mereka yang berani menyentuh orang-orangku akan mati. Kita akan membahas rencana selanjutnya saat yang lain berkumpul. Karena masih ada waktu, aku ingin kamu mempersiapkan diri, ucap King Ruo sambil memberikan mutiara jiwa abadi salah satu abadi tingkat 4 yang sebelumnya dikalahkan oleh Pang Dahai dan Zhao Kang. Yang Mulia, ini, menatap King Ruo dengan serius. Aku tidak memintamu untuk langsung naik tingkat, setidaknya dengan menyerap mutiara jiwa abadi ini dapat mempengaruhi tingkat kekuatanmu, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Yang Mulia. Sambil menerima mutiara jiwa abadi tingkat 4 tersebut dengan gembira. Setelah Yecu menerima mutiara jiwa abadi tersebut, King Ruo lalu melepaskan segel perlindungan formasi emas, membantu Yecu untuk menyerapnya dengan tenang. Terima kasih Yang Mulia. Mengambil sikap duduk di dalam segel bola emas transparan,
lalu menyerap mutiara jiwa abadi tersebut dengan tenang. Saat Ye Chu menyerap mutiara jiwa abadi tersebut, King Ruo lalu mengeluarkan gulungan informasi dari dalam cincin penyimpanannya, lalu memeriksanya dengan seksama. 2 jam kemudian setelah memeriksa gulungan informasi tersebut, King Ruo lalu mengeluarkan Long Yuwei dan Si Pian dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucap Long Yuwei dan Si Pian yang muncul di hadapannya dengan hormat. Aku ingin kalian berjaga, ucap King Ruo menjelaskan tujuannya sambil menjelaskan keberadaan Ye Chu yang sedang menyerap mutiara jiwa abadi di dalam segel bola emas transparan. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, setelah menjelaskan tujuannya, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Sosoknya lenyap dari pandangan Long Yuwei dan Si Pian bersamaan dengan munculnya bola emas cakram langit Ling yang melindungi dimensi dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di atas langit penjara barat, mendapati Jin dan Zan yang baru memeriksa tempat itu, bergerak pergi menuju tempat terlarang lainnya. Hais, mereka benar-benar tidak bisa berdiam diri. King Ruo membatin menatap kedua singa emas bersayap tersebut dengan hangat, lalu mendarat di halaman penjara dengan perlahan. Di halaman penjara, setelah memeriksa segel emas yang ada di tempat itu, King Ruo lalu memasuki penjara tersebut dengan tenang, hingga akhirnya tiba di depan pintu penjara tempat dirinya menahan Liu Laodage. Tuan, ucap Liu Laodage dan Liu Su terkejut, menatap kemunculan King Ruo dengan panik, lalu mematung tanpa berani bergerak sedikitpun. Duduklah, ucap King Ruo dengan tenang, menatap kedua sosok yang sebelumnya sedang bekerja sama melepaskan segel rantai yang mengikat tubuhnya. Terima kasih Tuan, ucap Liu Laodage terbata. Orang-orangku sudah menjelaskan hubungan kalian dengan Liu Wang, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, menghancurkan rantai besi hitam yang mengikat tubuh mereka. Terima kasih Tuan, ucap Liu Laodage dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak dapat mengembalikan keabadianmu, ucap King Ruo dengan serius. Tuan, ini sudah lebih dari cukup. Merasakan kekuatan semi-abadi tingkat 9 yang kini mengedar dalam tubuhnya dengan bebas. Liu Laodage, Liu Zu, berurusan denganku hukumannya adalah mati. Namun mengingat hubunganku dengan Liu Wang, aku akan membebaskan kalian. Tapi dengan syarat kalian memberikan kekuatan darah dan kekuatan jiwa kalian, ucap King Ruo membuat Liu Su dan Liu Laodage begitu gembira. Terima kasih Tuan, jawab Liu Su dan Liu Laodage dengan gembira sambil mengeluarkan kekuatan darah dan kekuatan jiwanya, lalu memasukkannya ke dalam botol giok yang muncul di hadapannya. Tuan, ucap Liu Laodage dan Liu Su sambil memberikan botol giok yang berisi kekuatan darah dan kekuatan jiwanya pada King Ruo. Terima kasih, ucap King Ruo sambil menyimpan kedua botol giok tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Tapi ada beberapa hal penting yang ingin aku sampaikan, ucap King Ruo menjeda kata-katanya membuat Liu Laodage dan Liu Su merasa tidak tenang. Pertama, mengingat kultivasi Liu Nan dan rombongannya yang telah lenyap, maka mereka akan tetap menjadi tawananku. Kedua, ini mengenai klan Shen Liu di ibu kota kekaisaran Shen Luo, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya membuat Liu Laodage dan Liu Su terdiam. Laodage, aku sudah menanyakan hubungan kalian dengan klan Shen Liu di perbatasan wilayah utara padanya, tapi... King Ruo menjeda kata-katanya menatap Liu Su yang terdiam dengan kepala tertunduk. Itu karena dia memang tidak mengetahui hubungan tersebut, Tuan. Liu Laodage menanggapi. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ini memang menyakitkan, tetapi aku ingin kalian tahu bagaimana klan itu dilenyapkan, ucap King Ruo menjelaskan tindakannya hingga klan tersebut dihancurkan oleh Luo Jinling dengan pasukannya dengan detail, membuat Liu Su hanya bisa meneteskan air mata. Aku harap tidak ada kebencian di antara kita. Selain itu, pada saatnya tiba aku juga akan memanggil kalian untuk ikut menghancurkan Gunung Loyang, ucap King Ruo dengan serius membuat Liu Su dan Liu Laodage saling berpandangan. Baik Tuan, aku akan mengingat pengampunan Tuan dan menunggu panggilan Tuan, ucap Liu Laodage dan Liu Su dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku ada sedikit permintaan, ucap King Ruo dengan serius.
Silakan Tuan, ucap Liu Laodage dengan serius. Aku ingin kalian kembali ke utara untuk melindungi klan Shen Liu di sana, ucap King Ruo dengan tenang membuat kedua sosok tersebut saling berpandangan. Baik Tuan, dengan sikap hormat. Baik, apakah ada lagi Tuan? Tanya Liu Laodage. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sebelum pergi ke utara, aku ingin kamu memanfaatkan daratan kesedihan fana yang 1 bulan lagi akan terbuka, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan, jawab Liu Laodage dengan gembira. Baik, apakah ada pertanyaan? Tanya King Ruo dengan tenang. Tidak ada Tuan. Baiklah, pulihkan diri kalian. 2 hari lagi aku akan mengeluarkan kalian. Sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi kristal jiwa abadi, sumber daya dan pil tingkat tinggi. Terima kasih Tuan. Sambil berlutut dengan hormat, setelah memberikan cincin penyimpanan pada Liu Laodage dan Liu Su, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Leluhur, apakah ini serius? Tanya Liu Su berbicara pada Liu Laodage melalui telepati sambil menatap sosok King Ruo yang meninggalkan tempat itu. Suer, dia adalah seorang king. Apakah kamu pikir dia akan bercanda? Ingat, jangan mengecewakan pengampunannya. Dengan wajah serius. Baik leluhur. Dengan sikap hormat. Di tempat lain, King Ruo bergerak menuju utara dunia jiwa. Tidak lama kemudian sosoknya tiba di atas langit aula kultivasi, lalu mendarat di halaman dengan tenang. Di aula kultivasi, King Ruo lalu mengeluarkan bejana langit dan peralatan lainnya memurnikan pedang Sue Luo dan meningkatkan kekuatannya. 3 hari kemudian, menjelang pagi, King Ruo yang sepanjang waktu memurnikan pedang Sue Luo dan senjata lainnya di aula kultivasi sebagai persiapan di gunung kecil api putih menyelesaikan pekerjaannya. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, King Ruo lalu memeriksa keadaan King Ling, King Lian An, Long Sukiao dan King Xia. Setelah memeriksa keadaan setiap orang di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu pergi ke halaman belakang penjara barat sambil mengabari Hu Yanlan untuk menemuinya di tempat itu. Tidak lama kemudian, King Ruo tiba di halaman penjara barat, mendapati Hu Yanlan sudah berada di tempat itu. Penguasa, ucapnya menyambut kedatangan King Ruo sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang sambil menatap segel bola emas transparan yang menyegel Liu Yan dan rombongannya. Terima kasih penguasa. Berdiri dengan sikap hormat. Yanlan, aku ingin kamu membawa mereka ke selatan dan menugaskan mereka mengurus buah-buahan abadi, ucap King Ruo menjelaskan rencananya. Baik penguasa. Dengan sikap hormat. Baiklah, selain itu aku juga ingin kamu menjelaskan keadaan Liu Su dan Liu Laodage, klan Shen Liu di perbatasan utara dan situasi yang terjadi pada klan Shen Liu di ibu kota Kekaisaran Shen Luo, ucap King Ruo menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan klan Shen Liu dengan detail. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, lalu membawa segel bola emas transparan tersebut meninggalkan tempat itu. Setelah Hu Yanlan meninggalkan tempat itu, King Ruo terdiam sejenak, menatap segel bola emas transparan yang menyegel puluhan naga di dalamnya. Biar si Long Er yang mengurus mereka. King Ruo membatin sambil menatap naga hitam pemecah kehampaan abadi yang tersegel rantai besi hitam yang terdiam, lalu bergerak meninggalkan tempat itu menemui Liu Laodage dan Liu Su di dalam penjara barat. Di dalam kamar penginapan bunga emas Bianjiang. Long Yuwei dan Sipian yang sedang berjaga dikejutkan dengan kekuatan spiritual emas di dalam kamar. Saudara, sepertinya telah terjadi sesuatu, ucap Sipian dengan serius. Benar, ucap Long Yuwei bersamaan dengan munculnya guncangan keras. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sipian dengan serius. Tetap tenang, aku akan mengabari penguasa, jawab Long Yuwei sambil mengirim pesan jiwa pada King Ruo. 15 menit kemudian, tiba-tiba mereka merasakan beberapa aura muncul di depan pintu kamar. Saudara, ucap Sipian sambil menatap Yechu yang sedang berkultivasi di dalam segel bola transparan dan segel bola emas cakram Ling yang menyegel dimensi dunia jiwa King Ruo dengan khawatir. Tenanglah, ucap Long Yuwei. Baru saja Long Yuwei menyelesaikan kata-katanya,
tiba-tiba pintu kamar mereka diketuk. "Tuan, kami dari keamanan kota," ucap sosok yang berada di balik pintu berbicara, yang langsung ditanggapi Long Yuwei dengan membukakan pintu kamar. "Ada yang bisa kami bantu, Tuan?" Dengan sikap tenang, "Apakah kami boleh melakukan pemeriksaan?" tanya komandan pasukan dengan wajah serius. "Silakan Tuan, tapi Tuan dan tetua kami sedang berkultivasi," jawab Long Yuwei penuh arti. "Kami bisa melakukannya dengan tenang," jawab komandan pasukan sambil merangsek masuk ke dalam kamar bersama 4 prajurit lainnya, lalu melakukan pemeriksaan. Pada saat mereka sedang memeriksa ruangan tersebut, tiba-tiba King Ruo keluar dari dalam dunia jiwa. "Tuan," ucap Long Yuwei dan Si Pian sambil berlutut dengan hormat, namun dengan perasaan tidak tenang. "Bangunlah," ucap King Ruo sambil beradu pandangan dengan komandan pasukan dan keempat prajurit yang sedang memeriksa tempat itu. "Tuan, silakan," ucap King Ruo memecah keheningan itu. "Baik," jawab komandan pasukan, lalu melanjutkan pekerjaannya memeriksa ruangan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama, komandan pasukan tersebut lalu menghampiri King Ruo dan rombongannya. "Tuan, mohon kerjasamanya," ucap komandan tersebut meminta kesediaan King Ruo dan rombongan untuk memeriksa isi cincin penyimpanannya. "Tuan, apakah ini tidak berlebihan?" King Ruo menanggapi, menatap komandan dan keempat sosok itu dengan serius. "Tuan, ini adalah perintah. Pihak istana meminta kami melakukannya," jawab komandan pasukan tersebut dengan wajah tidak senang. "Apakah telah terjadi sesuatu?" tanya King Ruo. Komandan pasukan tersebut menganggukkan kepalanya. "Seseorang telah memasuki kawasan terlarang istana," jawab komandan tersebut tanpa menjelaskan situasi yang terjadi membuat King Ruo hanya bisa terdiam. Tidak ingin membuat masalah semakin panjang, tanpa berkata-kata King Ruo lalu melepaskan cincin penyimpanannya, diikuti Long Yuwei dan Si Pian, lalu menyerahkannya pada komandan pasukan tersebut. Di hadapan King Ruo dan rombongan, komandan pasukan bersama keempat prajuritnya lalu memeriksa cincin penyimpanan tersebut dengan seksama. Setelah melakukan pemeriksaan cincin penyimpanan tersebut, sang komandan lalu mengembalikan cincin penyimpanan tersebut pada King Ruo. "Terima kasih Tuan. Lalu apakah kami?" menatap Yecu yang masih berkultivasi di dalam segel bola emas transparan. "Silakan," ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, bersamaan dengan lenyapnya segel bola emas transparan tersebut. "Tuan, maaf mengganggu kami." Komandan tersebut menghentikan kata-katanya saat Yecu tiba-tiba memberikan cincin penyimpanannya. "Baik Tuan," ucap sang komandan dengan sigap lalu memeriksa cincin penyimpanan Yecu dengan serius. Setelah memeriksa cincin penyimpanannya Yecu, komandan tersebut lalu membawa prajuritnya meninggalkan tempat itu. "Yang mulia," ucap Yecu menatap Long Yuwei dan Si Pian yang juga sedang menatapnya. "Yecu, mereka adalah orang-orangku," ucap King Ruo sambil memperkenalkan Long Yuwei dan Si Pian. "Saudara Long Yuwei, saudara Si Pian, aku Yecu dari Gunung Ye, wilayah timur Kekaisaran Senchun." Menangkupkan tangannya dengan hormat yang ditanggapi Long Yuwei dan Si Pian dengan sikap yang hangat dan ramah. "Duduklah," ucap King Ruo sambil menempati kursinya. "Terima kasih Yang Mulia," jawab Yecu lalu menempati kursi yang tersedia. "Yang Mulia, apakah telah terjadi sesuatu?" tanya Yecu dengan penasaran. "Sepertinya demikian, dan aku ingin kamu memeriksanya," jawab King Ruo menanggapi. "Baik Yang Mulia," dengan sikap hormat. "Lalu penguasa, bagaimana dengan kami?" tanya Long Yuwei dan Si Pian dengan serius. "Aku ingin kalian berdua beristirahat di dalam cincin penyimpananku," ucap King Ruo penuh arti. "Tapi penguasa, setidaknya kami bisa membantu," ucap Long Yuwei keberatan. "Yuwei, aku hanya ingin Yecu memeriksa situasi yang terjadi. Tidak untuk terlibat. Lagi pula masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ini pasti kasus pencurian. Jika pencuri itu adalah kalian, apakah mungkin kalian akan melakukan di siang hari?"
Tanya King Ruo menjelaskan alasannya dengan tenang membuat Long Yuwei dan Si Pian menganggukkan kepalanya. Baik penguasa, dengan sikap hormat, jika dilihat dari fenomena di dalam ruangan ini, besar kemungkinan yang hilang itu adalah akar spiritual emas yang menopang kekuatan spiritual emas Gunung Bianjiang ini, ucap Ye Chu berpendapat. Sepertinya demikian. Dilihat dari keberaniannya, besar kemungkinan pelakunya adalah orang yang sudah berada di tahap abadi. King Ruo menanggapi. Yang mulia, jika demikian hamba pergi dulu, ucap Ye Chu sambil berlutut dengan hormat. Baik, kabari aku secepatnya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, dengan sikap hormat lalu meninggalkan ruangan tersebut. Baiklah, kalian beristirahatlah, ucap King Ruo dengan tenang sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, dengan sikap hormat, tidak lama kemudian setelah Long Yuwei dan Si Pian kembali ke dalam dunia jiwa, tiba-tiba cincin penyimpanan King Ruo bergetar. Pesan dari Ruhai, ucapnya lalu memeriksa lencana giok pesan jiwa yang ada di tangannya. Ternyata mereka sudah tiba di kota, namun terhalang segel mantra formasi dan penjagaan yang begitu ketat di luar kota, ucapnya pelan. Pada saat King Ruo hendak membalas pesan jiwa tersebut, cincin penyimpanannya kembali bergetar. Pesan dari Hao Tian, ucapnya sambil memeriksa lencana giok pesan jiwa di tangannya, ternyata mereka juga sudah kembali, tapi juga tertahan oleh penjagaan. Sambil membalas pesan jiwa tersebut lalu menyimpan lencana giok pesan jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah menyimpan kedua lencana giok pesan jiwa tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu mengibaskan tangannya bersamaan dengan munculnya Liu Laodage dan Liu Su dari dalam dunia jiwa. Sus! Kedua sosok tersebut muncul di hadapan King Ruo sambil berlutut. Tuan, ucapnya dengan hormat. Liu Laodage, Liu Su. Saat ini kita ada di kota Bianjiang Nan. Sebelum pergi ke daratan kesedihan fana, silakan kalian mempersiapkan diri. Namun ada sedikit masalah di kota ini, ucap King Ruo menjelaskan situasi yang terjadi di kota itu sambil meminta mereka untuk berhati-hati. Baik tuan, dengan sikap hormat, setelah menjelaskan beberapa hal penting lainnya, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya keluar dari jendela kamar. Leluhur, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Liu Zu dengan hormat, menatap sosok King Ruo yang lenyap dari pandangan mereka. Karena kita akan tinggal beberapa hari di kota ini, mari kita mencari tempat tinggal yang sedikit lebih murah. Jawab Liu Laodage sambil menuju pintu kamar. Baik leluhur, sambil menyamarkan tingkat kekuatannya, lalu bergerak mengikuti Liu Laodage dengan tenang. Di tempat lain, sosok King Ruo naik menuju langit kota. Tidak lama kemudian King Ruo akhirnya tiba di bawah segel mantra formasi perlindungan emas yang menyegel kota itu. Segel ini, King Ruo terkejut, merasakan aura segel tersebut, lalu mengitari pandangannya memeriksa suasana kota Bianjiang Nan dari atas langit dengan seksama. Tidak ada pergerakan, ucapnya lalu keluar dari segel mantra formasi perlindungan tersebut dengan tenang. Sosoknya bergerak menuju hutan di kawasan luar timur kota. 2 kilometer kemudian King Ruo akhirnya menemukan tempat persembunyian Lan Ruhai dan rombongannya yang telah bergabung bersama Ying Hao Tian dan rombongan di bawah pohon persik besar yang berada di tepi sungai. Hormat pada Yang Mulia, ucap Ying Hao Tian dan rombongan, yang terkejut menyambut kemunculan King Ruo yang tiba-tiba sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan hangat dan ramah. Terima kasih Yang Mulia, ucap Ying Hao Tian dengan sikap hormat, sambil mempersilahkan King Ruo menempati batu yang sebelumnya dia gunakan sebagai tempat duduk. Terima kasih, ucap King Ruo dengan tenang. Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah telah terjadi sesuatu? Menatap King Ruo dengan serius. Sepertinya demikian, namun aku sudah meminta Ye Chu untuk melakukan penyelidikan, jawab King Ruo menanggapi. Lalu Yang Mulia, bagaimana dengan segel perlindungan langit kota, apakah Yang Mulia yang melakukannya? Tanya Ying Hao Tian menatap King Ruo dengan serius.
King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku juga penasaran dengan hal itu, ucapnya dengan serius. Apakah penguasa kota seorang dari klan Shen Guo Shiling? Yang mulia, apakah kita perlu melakukan penyelidikan? Tanya Xuan Wu Zuxian. Pada saat King Ruo hendak menanggapi, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Pesan dari Yechu, ucap King Ruo memeriksa lencana giok pesan jiwa di tangannya. Seseorang telah mencuri Jingshen emas yang menopang Gunung Bianjiang. Selain itu pencuri tersebut juga mengambil pusaka cermin langit yang disegel bersama akar spiritual langit tersebut, dan beberapa pusaka tingkat tinggi lainnya, ucap King Ruo sambil mengirim pesan pada Yechu, lalu menyimpan lencana giok pesan jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Apakah ada yang aneh? Tanya King Ruo menatap rombongan tersebut yang saling berpandangan. Yang mulia, cermin langit adalah pusaka perlindungan dan pembunuh abadi. Aku tidak menyangka pusaka tersebut ada di kota ini, ucap Lin Guan dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Guan, selain itu apa lagi yang kamu ketahui mengenai pusaka ini? Tanya King Ruo dengan penasaran. Yang mulia, cermin langit adalah pusaka abadi yang dapat memantulkan berbagai jenis serangan, bahkan serangan senjata sekalipun, jawab Lin Guan dengan serius. Yang mulia, apa rencana kita? Tanya Ying Haotian menatap King Ruo yang terdiam dengan pikirannya. Sebelumnya aku ingin mengabaikan masalah di kota ini untuk langsung berangkat ke gunung kecil api putih. Tapi kemunculan segel cakram langit Ling di atas langit kota dan pusaka cermin langit ini, King Ruo menghentikan kata-katanya saat mendengar ledakan dahsyat dari arah kota. Dahai, Kang, Haotian, ikut aku. Kalian beristirahatlah di tempat ini, ucap King Ruo berbicara pada Lan Ruhai. Xuan Wu Zuxian dan Lin Guan lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sus. King Ruo dan rombongan bergerak menuju kota Bianjiangnan dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat mereka akhirnya tiba di atas langit kota, menyaksikan 15 sosok dengan jubah abu-abu gelap yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat tinggi bertarung melawan ribuan prajurit zirah perang emas yang mengepung mereka dari berbagai arah. Yang mulia, mereka, ucap Pang Dahai dengan serius. Orang-orang dari organisasi Bulan Gelap, ucap King Ruo dengan heran. Tapi apakah memang mereka yang mencuri pusaka tersebut? Tanya Zhao Kang dengan serius. Kita masih belum bisa memastikan hal itu, tapi siapa yang telah menghancurkan segel perlindungan langit kota? Tanya King Ruo sambil mengitari pandangannya dengan heran. Yang mulia, lihatlah, ucap Pang Dahai menatap salah satu sosok yang terus bergerak menjauh, menghindari kejaran ratusan cakram emas. Seorang abadi yang sedang menyamar. Kalian awasi pertarungan ini. Jika ada abadi yang terlibat, tangkap. Ucap King Ruo sambil bergerak mendekati sosok yang tampak berpura-pura kewalahan melawan serangan cakram langit Ling tersebut. Baik yang mulia, ucap Pang Dahai, Zhao Kang dan Ying Haotian yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi mengawasi pertempuran tersebut dengan seksama. Sus. King Ruo yang berada di balik mantra formasi ilusi, terus bergerak mengawasi kedua sosok yang sedang bertarung tersebut dengan tenang. Aura ini, tidak ada darah Ling, tapi bagaimana orang ini bisa menggunakan segel cakram emas? King Ruo membatin, menatap sosok paruh baya yang menggunakan teknik rahasia klan Shen Guo Shiling tersebut dengan heran, bersamaan dengan munculnya puluhan prajurit zirah emas, menteri dan jenderal kerajaan yang bergerak membantu sosok paruh baya tersebut membuat pertempuran tersebut semakin hebat. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat membuat penduduk dan pengunjung yang berada di dalam kota Bianjiangnan yang begitu ketakutan semakin tidak tenang. Namun sebagian dari mereka ada juga yang mengabaikan pertempuran tersebut, bahkan melakukan aktivitas mereka dengan tenang dan santai. Tenanglah, Yang Mulia sudah turun tangan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap jenderal pasukan yang bertugas menjaga keamanan kota menenangkan semua orang. Di atas langit kota Bianjiangnan,
Dalam waktu singkat ke-15 anggota organisasi bulan gelap tersebut berhasil dilumpuhkan dengan sebagian dari mereka ada yang terbunuh dan tertangkap membuat ribuan prajurit Zirah Emas tersebut mengalihkan serangan mereka. Sus, mereka bergerak mengepung sosok abadi yang sedang bertarung dengan sosok Paruhbaya yang menggunakan teknik serangan cakram emas langit Ling. Pada saat pasukan kerajaan bergerak mengejar sosok yang tampak sedang melarikan diri tersebut, tiba-tiba dua kilatan cahaya keemasan yang hanya dapat dilihat oleh King Ruo, Pang Dahai, Ying Haotian dan Zhao Kang keluar dari dalam kota. Kilatan cahaya keemasan tersebut bergerak ke arah utara dengan kecepatan puncaknya. Dahai, Kang, kejar dan tahan mereka, ucap King Ruo memberi perintah, berbicara pada Pang Dahai dan Zhao Kang melalui telepati. Baik Yang Mulia. Lalu bergerak menyusul kilatan cahaya keemasan tersebut, meninggalkan Ying Haotian yang kini ikut bergerak mengawasi pertempuran tersebut. Di hadapan King Ruo, sosok abadi yang sedang menyamar tersebut terus bertarung sambil bergerak menjauh dari kawasan langit kota bersamaan dengan tingkat serangannya yang semakin kuat. Mundur, dia bukan tandingan kalian, ucap sosok Paruhbaya yang menggunakan teknik segel cakram emas langit Ling sambil melepaskan serangannya. Baik Yang Mulia, jawab jenderal pasukan sambil membawa pasukannya bergerak mundur. Apakah kamu akan terus bermain-main? Tunjukkan kekuatan sejatimu, ucap sosok Paruhbaya yang merupakan pemimpin kota Bianjiangnan tersebut sambil bergerak melepaskan serangannya. Xuan Yu, ternyata kamu masih belum sadar juga. Perlu aku sampaikan bahwa seranganmu ini hanya membuatku geli, ucap sosok tersebut sambil tertawa terbahak-bahak membuat pemimpin kota tersebut semakin kesal. Jika seranganku membuat geli, lalu mengapa menghindar? Sambil melepaskan tembakan cakram emas. Duar. Serangan Xuan Yu tiba-tiba mengenai sosok tersebut, melemparnya hingga ratusan meter. Bagaimana bisa? Sosok itu terkejut saat serangan yang diterimanya meremukkan beberapa bagian tulang rusuknya, hingga membuatnya memuntahkan darah segar. Xuan Yu, awalnya aku hanya ingin bermain-main denganmu, tapi aku mengubah pikiranku. Kamu harus mati, ucap sosok tersebut dengan kesal. Kamu telah mencuri pusaka kota kami, hukumannya adalah mati, ucap Xuan Yu sambil melepaskan serangan terkuatnya. Segel cakram emas yang dilepaskan oleh Xuan Yu bergabung dengan serangan yang dilepaskan oleh King Ruo dengan diam-diam. Duar. Serangan Xuan Yu mengenai sosok tersebut dengan telak, melemparnya hingga ratusan meter. Kamu, memuntahkan darah segar dari mulutnya, menatap Xuan Yu yang tampak kebingungan dengan kekuatan serangannya. Kamu harus mati, ucapnya bergerak, mendekati Xuan Yu sambil menggunakan kekuatan sejatinya. Segel medan pertempuran abadi muncul, menyegel Xuan Yu di dalamnya. Namun belum sempat Aosok tersebut melepaskan serangannya, segel medan pertempuran abadi yang dibuatnya hancur. King Ruo yang muncul dari kehampaan, bergerak seperti kilatan cahaya keemasan membawa sosok tersebut meninggalkan tempat itu, sambil meminta Ying Haotian mengawasi pergerakan Xuan Yu. Apa yang terjadi? Tanya Xuan Yu dengan mulut ternganga saat sosok yang bertarung dengannya tersebut lenyap dari pandangannya, bersamaan dengan munculnya jenderal pasukan elit kerajaan yang bergerak menghampirinya. Yang Mulia, sepertinya dia melarikan diri, ucap sang jenderal dengan serius, mengejutkan Xuan Yu yang terdiam dengan pikirannya. Sepertinya demikian, jawab Xuan Yu dengan perasaan tidak tenang dan heran dengan kekuatan serangannya yang melampaui tingkat kekuatannya. Yang Mulia, apa rencana kita selanjutnya? Dengan wajah serius, kembali ke kota dan memperbaiki segel mantra formasi perlindungan langit kota. Aku khawatir orang ini akan kembali membawa pasukannya untuk melakukan pembalasan. Dengan wajah serius, baik Yang Mulia, tapi bagaimana dengan Jingshen dan pusaka yang dicurinya? Mengenai Jingshen kita bisa mencarinya di tempat lain, sedangkan cermin. Xuan Yu menjeda kata-katanya dengan wajah sedih. Baik, mari kita kembali, ucapnya bergerak menuju kota Bianjiangnan yang berada 22 km di belakangnya. Baik Yang Mulia,
jawab para jenderal tersebut dengan sikap hormat, lalu bergerak mengikutinya meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Sus, King Ruo berhenti di wilayah kehampaan sambil melepaskan segel medan pertempuran abadi, lalu melempar sosok yang ada dalam cengkramannya. Sosok yang terlempar tersebut terbatuk-batuk sambil memegang lehernya, menatap King Ruo dengan tajam. "Siapa kamu?" menatap King Ruo dengan murka menyala. "Apakah kamu menyadari kesalahanmu?" tanya King Ruo dengan balik bertanya membuat sosok tersebut semakin kesal. "Ikut campur urusan orang lain. Apakah kamu?" Sus. King Ruo bergerak, menampar wajah sosok tersebut, melemparnya hingga mengenai dinding segel medan pertempuran abadi. Kamu memuntahkan darah segar dari mulutnya. Menggunakan kekuatan abadi adalah terlarang. Apakah kamu? Alasan sampah. Ucapnya memotong kata-kata King Ruo, lalu bagaimana dengan mereka yang melakukan? Karena mereka tidak bertemu denganku, jawab King Ruo yang juga memotong kata-katanya. Bajingan, katakan saja apa maumu. Menatap King Ruo dengan kesal. Seorang abadi menjarah kota perlindungan, benar-benar memalukan. Sekarang kembalikan pusaka kota Bianjiangnan yang telah kamu curi atau aku akan membawa kamu ke aula penghakiman. Ucap King Ruo dengan tegas. Bajingan, ternyata kamu juga menginginkannya. Tapi kamu salah orang, karena aku tidak. Sudah baik aku tidak menyiksamu. Jangan membuang waktuku, ucap King Ruo dengan serius. Jika kamu tidak percaya, silahkan periksa sendiri. Sambil melempar cincin penyimpanannya, duar, tiba-tiba cincin penyimpanan tersebut meledak, melepaskan puluhan kertas emas yang beberapa di antaranya menempel pada bahu, dada dan punggung King Ruo. Kamu, ucap King Ruo hendak bergerak menyerang sosok tersebut. Nak, kamu berurusan dengan orang yang salah. Ucap sosok tersebut tertawa terbahak-bahak saat sosok King Ruo yang mengambang di udara tiba-tiba terjatuh. Ini, King Ruo terkejut saat seluruh kekuatannya seperti tersegel, terjatuh dengan bebas hingga terhempas di atas segel medan pertempuran abadi miliknya. Sosoknya merintih dengan suara tertahan, merasakan kesakitan yang begitu luar biasa bergelayut di tubuhnya. Nak, jika kamu memohon, aku akan melepaskanmu, ucap sosok tersebut muncul di hadapan King Ruo. Memohon, itu tidak terbesit sedikit pun dalam hatiku, jawab King Ruo sambil berdiri. Oh, ucapnya tiba-tiba menampar King Ruo. Plak, suara tamparan itu bergema dengan sosok King Ruo yang terlempar hingga puluhan meter. King Ruo meringis kesakitan dengan darah segar keluar dari sudut bibirnya, menatap sosok tersebut yang kembali muncul di hadapannya. Sampah, ucapnya sambil terus menampar King Ruo dengan keras, melempar sosoknya hingga belasan meter. Setelah puas menghajar King Ruo, sosok tersebut lalu mengikat King Ruo yang telah bersimbah darah dengan segel rantai besi hitam. Dari organisasi sampah mana kamu yang merasa berhak mengurusi orang lain, ucapnya sambil mengambil cincin penyimpanan King Ruo dengan paksa. Ternyata kamu berasal dari... Menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan serius, sambil mengeluarkan pedang hitam yang merupakan pedang tiruan milik Lai Po Jun dan lencana giok hitam yang melepaskan aura pembunuhan pedang yang sangat kuat. Organisasi sampah, ucapnya sambil mengarahkan pedang tersebut pada wajah King Ruo. Matilah kau, ucapnya yang hendak menebas King Ruo. Duar. Ledakan dahsyat bergema melempar sosok tersebut ratusan meter hingga melukainya dengan parah. Yang mulia, ucap Ying Haotian yang hendak menolong King Ruo dengan wajah panik. Mundur, selesaikan dulu orang itu, ucap King Ruo sambil mengingatkannya untuk berhati-hati dengan wajah serius. Baik yang mulia, lalu bergerak menyerang sosok yang ternyata seorang abadi tingkat 2 tersebut dengan brutal. Duar. Serangan tebasan angin emas yang dilepaskan oleh Ying Haotian meledak dengan dahsyat. Melempar sosok tersebut ke berbagai arah hingga membuatnya tidak mampu berdiri. Jangan beri ruang untuk bergerak, King Ruo mengingatkan, membuat Ying Haotian langsung melepaskan segel rantai besi hitam, mengikat sosok tersebut dengan erat. Yang mulia, ucapnya menghampiri King Ruo. Lepaskan kertas emas ini dengan perlahan.
Hati-hati, jangan sampai tersentuh karena dapat menyegel kekuatan. King Ruo mengingatkan. Baik Yang Mulia. Sambil mengeluarkan tombak emas dari dalam cincin penyimpanannya, lalu membuang kertas emas tersebut. Yang Mulia, ini tidak mudah, karena kertas emas ini memiliki kekuatannya sendiri, ucap Ying Haotian dengan serius, lalu mengarahkan pandangannya pada sosok yang sedang berusaha melepaskan diri dari lilitan segel rantai besi hitam. Swoosh! Sosoknya muncul di hadapan sosok tersebut, lalu mencengkram lehernya. Jelaskan padaku, bagaimana cara melepas kertas segel emas tersebut. Sambil mengeratkan cengkramannya, menatap sosok tersebut dengan niat membunuh. Tuan bisa menggunakan tangan saja Tuan. Dengan terbatas sambil memegang lehernya. Apakah kamu serius? Bebenar Tuan. Tidak ingin mengambil risiko, Ying Haotian lalu mengambil mutiara jiwa abadi sosok tersebut dengan paksa membuat sosok tersebut meraung-raung kesakitan. Ah, apa yang kamu lakukan? Sambil berusaha melepaskan diri dari cengkraman Ying Haotian. Berani menyentuh Yang Mulia, kamu akan merasakan apa itu keputusasaan, ucapnya sambil menyegel mutiara jiwa abadi sosok tersebut. Setelah menyimpan mutiara jiwa abadi sosok tersebut, Ying Haotian lalu bergerak menghampiri King Ruo sambil membawa sosok tersebut dalam cengkramannya. Haotian, ucap King Ruo dengan ragu. Yang Mulia, apakah perlu aku membunuhnya? Lakukan saja, ucap King Ruo membuat sosok tersebut meraung. Tuan, jimat spiritual surgawi hanya dapat dihancurkan oleh pengendali segel, aku akan melakukannya. Tapi ini akan sedikit meyakinkan. Sambil membuat segel tangan, belum sempat King Ruo menanggapi, tiba-tiba 3 lembar kertas emas yang menempel di bahu punggung dan dada King Ruo tersebut meledak. Duar. Ledakan keras tersebut melempar King Ruo hingga belasan meter, bersamaan dengan kekuatannya yang kini telah kembali. Haotian, periksa Dahai dan Kang, ucap King Ruo dengan khawatir. Baik Yang Mulia, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Ying Haotian bergerak meninggalkan tempat itu, King Ruo yang kini telah mendapatkan kekuatannya kembali, melepaskan segel rantai jiwa pada sosok tersebut. Duar, rantai emas yang hendak memasuki tubuh sosok tersebut terpental dan meledak, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Kekuatan jiwanya telah tersegel. King Ruo membanting lalu memasukkannya ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan sosok tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menyusul Ying Haotian yang ditugaskan untuk memeriksa keadaan Pang Dahai dan Zhao Kang sambil mengirim pesan pada Zin dan Zan untuk menginterogasi sosok tersebut dan mengirim pesan pada Ye Chu untuk menyelidiki identitas Xuan Yu. Di tempat lain, 45 km arah utara kota Bianjiang Nan. Swoosh, swoosh. 2 abadi tingkat 3 yang sebelumnya meninggalkan kota Bianjiang Nan tiba-tiba bergerak dengan perlahan. Sambil mengubah auranya, kedua sosok tersebut lalu bergerak menuju puncak gunung kecil yang ada di hadapan mereka. Pada saat mereka mendarat di puncak gunung kecil tersebut, Pang Dahai dan Zhao Kang yang sebelumnya ditugaskan oleh King Ruo juga ikut mendarat di hadapan mereka. Tuan-tuan, menatap Pang Dahai dan Zhao Kang yang sudah mengubah tampilan wajahnya tersebut dengan terkejut. Tuan-tuan, kota Bianjiang Nan sedang kehilangan sesuatu dan tuan berdua pergi dengan tergesa-gesa. Apakah tuan berdua bisa menjelaskannya? Tanya Pang Dahai dengan serius. Tuan-tuan, kami berdua tidak terlibat apapun dengan masalah di kota Bianjiang Nan. Dan kami pergi karena urusan kami sudah selesai, jawab salah satu dari sosok tersebut dengan tenang. Pang Dahai menganggukkan kepalanya. Baik. Tapi apakah kami boleh melakukan pemeriksaan? Dengan sikap tenang, Tuan, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Lagi pula apakah kami masih memerlukan barang seperti ini? Dengan wajah tidak senang, benar, lalu siapa yang memberi izin pada kalian melakukan pemeriksaan ini? Sosok lainnya berbicara, Tuan, sebagai orang yang sudah berada di tahap abadi menjaga keseimbangan dan tidak terlibat dengan urusan seperti ini adalah kewajiban kita. Lagi pula keberadaan akar spiritual langit untuk kota Bianjiang Nan sangat penting, apalagi keberadaan pusaka yang hilang.
Jika tuan berdua tidak memilikinya, kami akan membiarkan tuan berdua pergi, ucap Zhao Kang dengan serius. Jika kami benar-benar tidak memilikinya, apa yang akan kalian berikan pada kami? Apa yang bisa kami berikan? Tentu saja ucapan terima kasih, karena sebagai abadi tuan berdua sudah mematuhi aturan langit dan memiliki karakter yang baik. Lagi pula sebagai seorang yang sudah berada di tahap abadi, apakah tuan masih memerlukan barang-barang yang tidak berguna dari kami? Kata-kata Pang Dahai membuat kedua abadi tersebut tersenyum kecut. Baiklah, ucapnya sambil melepaskan cincin penyimpanannya. Saudara tidak, ucap Ying Haotian yang tiba-tiba muncul di tempat itu, menghentikan kedua sosok yang ingin memberikan cincin penyimpanannya. Saudara, ada apa? Tanya Pang Dahai dengan serius. Hati-hati, Yang Mulia sebelumnya hampir terbunuh. Berbicara melalui telepati. Bagaimana bisa? Dengan wajah serius, sambil menyegel kawasan tersebut dan membuat perisai emas perlindungan diri. Mereka memiliki kertas emas yang dapat menyegel kekuatan. Jimat spiritual surgawi, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang bersamaan, menatap kedua sosok abadi tingkat 3 yang ada di hadapannya dengan serius. Tuan, bagaimana? Tanya sosok tersebut memecah keheningan dan diskusi rahasia Ying Haotian, Pang Dahai dan Zhao Kang. Biar aku yang memeriksa, ucap Ying Haotian dengan serius sambil meminta Pang Dahai dan Zhao Kang berjaga, membuat kedua sosok tersebut menjadi tidak tenang. Tuan, jangan dilempar, ucap Ying Haotian dengan serius membuat kedua sosok tersebut terdiam sambil memegang cincin penyimpanannya. Dengan tenang Ying Haotian lalu meraih cincin penyimpanan tersebut dan memeriksa dengan seksama. Terima kasih Tuan. Sambil mengembalikan cincin penyimpanan tersebut lalu memeriksa cincin penyimpanan sosok lainnya. Sepertinya aman, ucap Ying Haotian sambil mengembalikan cincin penyimpanan sosok tersebut. Terima kasih Tuan, jawab kedua sosok tersebut dengan tenang. Tapi kami tidak bisa membiarkan kalian pergi, ucap Ying Haotian membuat wajah kedua sosok tersebut menjadi tidak senang. Apa maksud Tuan? Apakah kami melakukan kesalahan? Salah satu dari sosok tersebut dengan wajah kesal. Kalian memang tidak melakukan kesalahan di kota Bianjiangnan, tapi kalian berdua adalah anggota organisasi Teratai Langit, jawab Ying Haotian membuat Pang Dahai dan Zhao Kang langsung bergerak menyerang kedua sosok tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema saat serangan yang dilepaskan oleh Pang Dahai dan Zhao Kang beradu dengan serangan kedua sosok tersebut, melemparnya hingga mengenai segel medan pertempuran abadi. Sangat kuat, ucap kedua sosok tersebut menyeka darah segar yang mengalir dari sudut bibirnya sambil berusaha bangkit berdiri. Siapa kalian? Sambil bersiap melakukan serangan. Nanti kalian akan tahu, jawab Ying Haotian sambil melepaskan segel rantai besi hitam. Ingin menangkap kami, mimpi. Hendak bergerak melakukan serangan, namun ledakan kekuatan yang tiba-tiba muncul membuat kedua sosok tersebut langsung tersungkur. Kalian menatap lingkaran abadi di belakang Pang Dahai, Ying Haotian dan Zhao Kang dengan wajah pucat pasi. Tuan, kami. Kedua sosok tersebut menghentikan kata-katanya saat King Ruo yang ternyata sudah mengganti pakaiannya tiba-tiba muncul di tempat itu. Yang Mulia, ucap Pang Dahai, Ying Haotian dan Zhao Kang berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo sambil menatap kedua abadi tingkat 3 yang tersungkur dengan tubuh bersimbah darah. Terima kasih Yang Mulia. Sambil berdiri dengan hormat, Yang Mulia, mereka adalah anggota organisasi Teratai Langit, ucap Pang Dahai memperkenalkan kedua sosok di hadapan mereka tersebut. Organisasi Teratai Langit, sambil melepaskan segel rantai besi hitam, mengikat kedua sosok tersebut. Benar Yang Mulia. Dan mereka benar-benar tidak terlibat dengan masalah yang terjadi di kota Bianjiangnan sebelumnya. Ying Haotian menjelaskan. Kedua sosok tersebut meringis kesakitan saat segel rantai besi hitam yang mengikat tubuhnya semakin kencang. Apa yang kalian lakukan di kota Bianjiangnan sebelumnya? Tanya King Ruo dengan tatapan tajam. Kami sedang melakukan penyelidikan Tuan, jawab salah satu dari sosok tersebut dengan serius. Lalu apa yang kalian selidiki?
Kedua sosok tersebut saling berpandangan, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan, ini adalah misi rahasia dan kami. Kedua sosok tersebut meringis kesakitan saat lilitan rantai besi hitam tersebut mulai meremukkan tulangnya. Kita akan bicara nanti, ucap King Ruo sambil menggerakkan tangannya, membuat kedua sosok yang terikat rantai besi hitam tersebut bergerak menghampirinya. Tidak, kedua sosok tersebut meraung saat King Ruo tiba-tiba mengambil mutiara jiwa abadi mereka dengan paksa. Bajingan, kalian menindas kami yang lemah. Benar-benar tidak tahu malu. Kedua sosok tersebut mulai menggumpat dan memprovokasi King Ruo. Kita memang hidup di dunia yang tidak adil. Ini adalah salah kalian mengapa ingin menjadi lemah, ucap King Ruo sambil memasukkan kedua sosok tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memasukkan kedua sosok tersebut, King Ruo lalu menjelaskan rencananya. Aku akan menemui Xuan Yu. Setelah urusan selesai kita akan bergerak menuju gunung kecil api putih, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, jawab Ying Haotian dan rombongan dengan hormat. Setelah menjelaskan rencananya, King Ruo dan rombongan lalu meninggalkan tempat itu. King Ruo bergerak menuju kota Bianjiangnan, sedangkan Ying Haotian, Pang Dahai dan Zhao Kang bergerak menuju hutan di timur kota Bianjiangnan, tempat Xuan Wu Zuxian, Lan Hai dan Lin Guan beristirahat. Di dalam dunia jiwa, sosok yang ditangkap King Ruo sebelumnya terus tertawa saat Zin dan Zan menginterogasinya dengan berbagai pertanyaan. Sampai mati pun aku tidak akan bicara, ucapnya dengan serius. Jika demikian, jangan salahkan kami, jawab Zin mulai menggores pisau hitam pada punggungnya. Teriaknya keras menahan rasa sakit yang mulai menjalar di bagian punggungnya. Kalian berani menyentuhku. Kalian semua pasti akan mati. Penghancur langit tidak akan diam. Ucapnya dengan murka. Berani menyentuh tuan kami. Kalian semua juga akan mati. Ucap Zin sambil menyayat punggung sosok tersebut dengan perlahan. Di luar dunia jiwa. Sus. King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya. Tidak lama kemudian sosoknya tiba di atas langit kota Bianjiangnan. Ternyata segel perlindungan langit kota telah diperbaiki. King Ruo membatin, lalu bergerak memasuki kota tersebut dengan melewati segel mantra formasi cakram langit Ling. Sosoknya yang terus melepaskan segel mantra formasi kabut langit dan mantra formasi ilusi, lalu bergerak menuju istana terlarang kota Bianjiangnan. Yang Mulia, ucap Ye Chu yang berada di tempat persembunyiannya menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Apakah kamu sudah melakukan penyelidikan mengenai identitas Xuan Yu? Sudah, Yang Mulia. Dia memang seorang Xuan. Mengenai bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan segel cakram langit Ling, aku masih belum tahu, jawab Ye Chu dengan serius. Baiklah, aku ingin kamu tetap berjaga di tempat ini, ucap King Ruo. Baik Yang Mulia, jawabnya dengan sikap hormat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.